Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Raka Prihartomo. Stay 2014 NIM 1651438. Saya di sini akan menerangkan tentang laporan PRD saya, pengantar rekayasa dan desain tentang The Gimli Glider serta penggunaan satuan dan standar. Apakah kalian tahu tentang peristiwa Gimli Glider? Gimli Glider terjadi pada 23 Juli 1983. Pesawat tersebut kehabisan bahan bakar ketika mengudara. Namun sang pilot Kapten Bob Pearson berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat melalui pendaratan darurat tanpa menggunakan mesin dan bahan bakar. Pada peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa sama sekali. Padahal pesawat Air Canada 143 telah menggunakan pesawat Boeing 747 yang sudah masuk ke dalam kategori pesawat canggih yang telah dilengkapi Air Flight Instrument System. Pesawat Air Canada saat itu diterbangkan oleh Kapten Bob Pearson dalam sebuah penerbangan dari Montreal menuju Ottawa. Dari hasil investigasi, terdapat dua kesalahan yang terjadi, yaitu pada kerusakan indikator jumlah bahan bakar dan kesalahan dalam perhitungan karena menggunakan sistem metrik yang digantikan oleh sistem imperial. Dari yang seharusnya mengisi 22.300 liter volume, tetapi pesawat tersebut mengganti satuannya menjadi 22.300 pound. Jika kita konversikan menurut satuannya, 1 kg sama dengan 2,2046 pounds. Jadi jika kita melihat konversi dari di atas, dan bahan bakar yang terisi pada pesawat Gimli Glider adalah 10.115 kg, kurang lebih setengahnya dari bahan bakar yang seharusnya. Jadi karena kekurangan jumlah bahan bakar, akibatnya insiden seperti ini terjadi. Masih penasaran kan dengan kejadiannya? Oke, mari kita lihat video berikut. Ini yang merupakan produksi dari Carlamon 9 yang saya ambil dari YouTube. Thanks to YouTube. The Gimli Glider, The Gliding of Air Canada 143 pada 23 Juli 1983. Sebentar saya buat screen yang nyaman. Air Canada terbang menuju Montreal dari Montreal menuju Ottawa. Ini merupakan pesawat baru di Kanada. Nah, pilot mendapatkan peringatan karena adanya tekanan rendah pada bahan bakar. Dan pada saat mengudara, pada ketinggian 28.500 kaki, pesawat mesin bagian kiri mati. Kapten Bob Pearson mengalami penurunan yang sangat. Mereka juga harus mendarat di Winnipeg. Tetapi sayangnya kapten memutuskan untuk mendarat di Gimli. Dan pada 17 menit setelah itu pesawat Air Canada mati total. Mati total. Ini ada perbincangan dari pilot menuju dengan bandaranya tadi. Ini pilot itu memutuskan untuk mendarat di Gimli yang sudah lama tidak terpakai, bekas angkatan udara. Ini roda mulai dikeluarkan dan karena pesawat tersebut kehabisan bahan bakar, pesawat tersebut hanya mengambang di udara seperti glider dan juga menggunakan bergerak menyamping itu untuk mengurangi kecepatannya. Dan pada saat itu bandaranya sedang digunakan untuk balapan drag race. Dia juga menggunakan drag and reduce lift. Ini pesawat dalam keadaan turun. Itu dia, bandaranya sudah mulai terlihat. Dan pesawat pun datang. Dan untungnya setelah 17 menit pesawat Air Canada berhasil mendarat secara selamat. Namun pendaratannya pun tidaklah mulus. Ban pesawat pecah. Bisa lihat tuh, ban pesawat bagian depan terpecah serta moncong pesawat pun menyentuh tanah. Ini merupakan pendaratan yang sangat-sangat spektakuler oleh Kapten Bob Pearson. Kita harus berterima kasih kepadanya karena kesalahan seorang engineer itu dapat berakibat fatal. Apalagi jika kita melakukan kesalahan yang kecil dan melibatkan nyawa manusia, itu benar-benar fatal.
keyakinan dari hal lain. Nah, hal seperti ini pula dapat terjadi pada bidang lainnya, seperti pada pembangunan daerah. Nah, ini dia. Misalnya baca proses industri dan lain-lain. Jika tidak ditangani secara teliti dan cermat. Contohnya, pada kesalahan konversi satuan pengukuran panjang benda, volume udara, dan lain-lain. Oke, jadi intinya pengembangan itu diperlukan. Tapi alangkah baiknya jika pengembangan tersebut telah melalui tahap sosialisasi dan pelatihan, karena tanpa adanya sosialisasi, pengembangan pun menjadi kendala universal. Oke, ini credits, thanks to semua yang telah bikin video ini. Saya sangat mepet jadi tidak dapat bikin video ini. Oke, selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.